Hai guys, kami dari kelompok 3. Nama anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Juwita Astina, Nurul Octavia, Nadia Adiba, Joshua Gabriel Galambah, Marisa Pratiwi, Wiranti, Vindi Anissa, Natalin Vira, dan Rizkina Maharani. Materi pertama yang akan kami bahas yaitu keterkaitan komponen laporan pelaksanaan anggaran. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah harus memuat komponen-komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi. Salah satu komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi tersebut adalah laporan realisasi anggaran. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan standar yang mengatur tentang bagaimana penyajian laporan realisasi anggaran yang semestinya. Tujuan dari penetapan standar laporan realisasi anggaran adalah penetapan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka untuk perwujudan pemenuhan tujuan akuntabilitas publik. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu laporan realisasi anggaran yang selanjutnya disebut dengan LRA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja. Dalam penyajian laporan realisasi anggaran, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, antara lain yang pertama adalah pendapatan LRA, yaitu penerimaan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah atau entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang kedua adalah belanja, yaitu semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Yang ketiga adalah transfer, yaitu penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Yang keempat yaitu pembiayaan financing, yaitu setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kenyataan bersih entitas yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau manfaat surplus anggaran. Materi selanjutnya yaitu struktur laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Dalam laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan. Informasi yang harus disajikan meliputi yang pertama nama entitas pelaporan, yang kedua cakupan entitas pelaporan, yang ketiga periode pelaporan, yang keempat mata uang pelaporan, dan yang kelima adalah satuan angka yang digunakan. Jadi setelah kita membahas struktur laporan realisasi anggaran, selanjutnya kita akan membahas apa itu manfaat informasi realisasi anggaran. Manfaat informasi realisasi anggaran. Melalui informasi yang dihasilkannya akan membantu para pengguna laporan keuangan dalam menentukan proses pengambilan keputusan selanjutnya, serta mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya, ekonomi, dan akuntabilitas publik. Dengan laporan LRA tersebut, dapat diperoleh informasi yang menunjukkan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan yang pertama, penyediaan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang kedua, penyajian informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh. Komponen laporan realisasi anggaran.
Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Namun, dari segi struktur, LRA pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan ini lebih diakibatkan karena adanya perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada yang pertama akuntansi anggaran. Salah satu perbedaan utama akuntansi pemerintah dengan akuntansi perusahaan komersial terletak pada akuntansi anggaran. Dalam pemerintahan, pencatatan telah dimulai saat anggaran APBN APBD disahkan dan dialokasikan. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang kedua yaitu akuntansi pendapatan LRA. Pendapatan negara atau daerah merupakan iuran rakyat yang diamanatkan kepada pemerintah, sehingga akuntansi pendapatan LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah, pusat, dan daerah. Yang ketiga yaitu akuntansi belanja. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut. Pengeluaran untuk belanja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dikeluarkan oleh Bendahara Umum Negara atau daerah BUN atau BUD, atau melalui Bendahara Pengeluaran. Jika pengeluaran dilakukan oleh BUN atau BUD, maka belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah. Sedangkan jika pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, maka pengakuan belanja dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai tugas perbendaharaan. Yang keempat, yaitu akuntansi surplus atau defisit LRA, yaitu selisih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus atau defisit LRA. Surplus LRA terjadi jika jumlah pendapatan LRA selama suatu periode lebih besar daripada jumlah belanja pada periode tersebut. Begitu pula sebaliknya. Yang kelima adalah akuntansi pembiayaan, yaitu seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil privatisasi BUMN atau BUMD. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah di BUMN atau BUMD. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat uang diterima pada rekening kas umum negara atau daerah dan dicatat berdasarkan asas bruto. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Yang keenam adalah akuntansi sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, SILPA atau SIKPA, yaitu selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan, atau selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SILPA atau SIKPA pada akhir periode pelaporan inilah yang nantinya dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. Apabila dalam LRA terdapat transaksi mata uang asing, maka harus dicatat atau dibukukan dalam mata uang rupiah atau dikonversi terlebih ke rupiah.
Berikutnya yaitu fungsi dan komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan pos-pos berikut, yaitu saldo anggaran lebih awal atau saldo tahun sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran SILPA atau SIKPA tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Laporan perubahan saldo anggaran lebih dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam catatan atas laporan keuangan. Struktur laporan perubahan saldo anggaran lebih baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota tidak memiliki perbedaan. Fungsi dan komponen laporan arus kas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas umum negara atau kas daerah selama periode tertentu. Pada dasarnya, aktivitas keuangan pemerintah sebagian besar merupakan penerimaan dan pengeluaran kas negara atau daerah dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan. Bahkan penentuan adanya hak dan kewajiban pemerintah diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari kas umum negara atau kas daerah. Hal ini sesuai dengan basis yang dianut, yaitu basis kas menuju akrual. Laporan arus kas menggambarkan arus masuk dan keluar kas dan setara kas. Arus kas masuk dapat berasal dari penerimaan tunai pendapatan, penjualan aset tetap, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman, bahkan penerimaan atas potongan pembayaran yang dilakukan pemerintah. Arus kas keluar, misalnya pembayaran tunai belanja pegawai, belanja modal, pembayaran cicilan hutang, pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, dan penyetoran kepada pihak ketiga atas pemotongan yang telah dilakukan. Penerimaan dan pengeluaran kas dalam laporan arus kas disajikan berdasarkan aktivitas-aktivitas keuangan pemerintahan. Penerimaan dan pengeluaran dikelompokkan berdasarkan aktivitas tersebut. Aktivitas tersebut terdiri dari aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non-anggaran. Hal ini berbeda dengan penyajian yang ada dalam laporan realisasi anggaran. Pada dasarnya, penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam laporan arus kas sama dengan penerimaan dan pengeluaran yang ada dalam laporan realisasi anggaran. Pendapatan dan belanja, juga penerimaan dan pengeluaran pembiayaan seperti yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran diakui berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas di kas negara atau daerah. Hal ini disebabkan basis yang dianut dalam penyajian laporan realisasi anggaran yaitu basis kas. Akan tetapi, ada transaksi keuangan pemerintah yang menimbulkan penerimaan dan pengeluaran kas tetapi tidak dianggarkan. Artinya transaksi tersebut tidak tercantum dalam laporan realisasi anggaran. Transaksi atau aktivitas ini disebut transaksi non-anggaran. Transaksi ini sebenarnya merupakan penerimaan kas untuk atas nama pihak lain yang harus diserahkan kepada pihak tersebut. Oleh karena itu, transaksi ini disebut transaksi perhitungan pihak ketiga. Misalnya pemerintah daerah diwajibkan memungut pajak penghasilan atas pembayaran gaji atau honor yang dilakukan. Pemungutan tersebut untuk atas nama pemerintah pusat atau Ditjen Pajak dan harus disetor kepada pemerintah pusat atau Ditjen Pajak. Transaksi ini merupakan arus masuk dan keluar kas dan mempengaruhi posisi kas tetapi tidak masuk dalam laporan realisasi anggaran. Transaksi non-anggaran menjadi faktor yang membedakan substansi laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Hal lain yang membedakan adalah penyajian. Penerimaan dan pengeluaran kas dalam laporan realisasi anggaran diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja
Sedangkan penyajian dalam laporan arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas keuangan pemerintahan. Pengertian kas dan setara kas yang ada dalam laporan realisasi anggaran sama dengan pengertian kas dan setara kas dalam neraca. Dalam laporan arus kas, terdapat 3 jenis kas yang mempunyai nama dan jenis yang sama dalam neraca. Jenis kas dan setara kas yang dimaksud untuk Pemda adalah kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, dan kas di bendahara penerimaan. Saldo-saldo yang ditunjukkan dalam laporan arus kas harus menunjukkan jumlah yang sama dalam neraca. Yang kedua adalah manfaat laporan arus kas. Laporan arus kas bermanfaat untuk berbagai kepentingan. Informasi arus masuk dan keluar kas dalam laporan arus kas berguna untuk melihat transaksi kas di masa lalu dan memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Dalam paragraf 5, 6, dan 7 PSAP 03 mengungkapkan bahwa laporan arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Sebagai alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan, memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih atau ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah. Realisasi arus kas dapat dijadikan sebagai indikator arus kas di masa yang akan datang. Kejadian yang akan datang dapat diperkirakan dari realisasi yang terjadi saat ini. Perkiraan atau prediksi ini akan lebih baik kalau didasarkan pada data masa lalu lebih dari satu. Data lebih dari satu ini dapat disusun dalam bentuk analisis kecenderungan. Untuk mendapatkan perkiraan yang lebih tepat, arus kas dapat digunakan dalam analisis tren untuk memperkirakan arus kas di masa yang akan datang. Arus kas merupakan transaksi penting dalam pemerintahan. Arus kas keluar dan masuk merupakan prediksi sebelum terjadi. Sebuah laporan arus kas menunjukkan realisasi arus kas yang diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, laporan arus kas yang disusun dapat dijadikan untuk menilai kecermatan taksiran yang telah dibuat sebelumnya. Penerimaan dan penggunaan kas sebenarnya direncanakan dan disepakati dari awal. Jenis-jenis penerimaan dan pengeluaran yang ada dalam laporan realisasi anggaran juga merupakan kesepakatan adanya penerimaan dan pengeluaran kas untuk berbagai aktivitas. Oleh karena itu, penyajian laporan arus kas juga merupakan bentuk pertanggungjawaban. Laporan arus kas sebagai pertanggungjawaban terkait juga dengan fungsi yang menyajikannya. Laporan arus kas dibuat oleh unit yang memegang fungsi perbendaharaan. Fungsi perbendaharaan yang dimaksud adalah bendahara umum negara atau bendahara umum daerah, sehingga merupakan bentuk pertanggungjawaban bendahara umum negara atau bendahara umum daerah. Informasi mengenai arus kas juga dapat dijadikan bahan evaluasi aktiva bersih atau ekuitas. Peningkatan jumlah kas akan meningkatkan juga ekuitas. Kas di kas daerah dan kas di bendahara pengeluaran dalam konteks Pemda akan dapat dilihat dalam rekening kelompok ekuitas, yaitu SILPA. Sementara itu, kas di bendahara penerimaan juga dapat dilihat dalam kelompok ekuitas, tetapi dengan nama akun pendapatan ditangguhkan. Hal ini merupakan pencerminan konsep rekening yang saling menyeimbangkan atau self-balancing account. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan non-anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Materi selanjutnya yaitu bentuk dan struktur laporan arus kas. Bentuk dan struktur laporan arus kas merupakan kerangka atau acuan dalam penyajian laporan arus kas. Bentuknya terdiri dari uraian berbagai aktivitas yang disajikan secara stafel diurutkan dari atas ke bawah. Penyajian didahului dengan arus kas masuk dan keluar berbagai aktivitas. Kemudian disajikan saldo awal dan saldo akhir kas. Struktur laporan arus kas terdiri dari arus masuk dan keluar kas berbagai aktivitas.
Dari arus masuk setiap aktivitas akan diperoleh arus kas bersih dari setiap aktivitas, lalu dijumlahkan sehingga diperoleh kenaikan atau penurunan kas. Jika arus penjumlahan arus kas bersih setiap aktivitas positif, berarti ada kenaikan kas, begitupun sebaliknya. Masih membahas bentuk dan struktur laporan arus kas, kenaikan atau penurunan kas akan ditambahkan dengan saldo akhir sehingga diperoleh saldo akhir. Saldo akhir yang dihasilkan dari penjumlahan ini harus sama dengan yang tercatat di neraca untuk masing-masing akun yang berkaitan. Aktivitas yang dijadikan dasar dalam penyajian laporan arus kas terdiri dari aktivitas operasi, aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran. Aktivitas-aktivitas dalam penyajian laporan arus kas diuraikan lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas operasi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari yang pertama penerimaan perpajakan, yang kedua penerimaan negara bukan pajak, yang ketiga penerimaan hibah, keempat yaitu penerimaan bagian laba perusahaan negara atau daerah serta investasi lainnya. Dan yang kelima yaitu transfer masuk. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, bantuan sosial, hibah, belanja lain-lain, dan transfer keluar. Yang kedua yaitu aktivitas investasi aset non-keuangan. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan terdiri dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan terdiri dari perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya. Yang ketiga yaitu aktivitas pembiayaan. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman, penjualan surat utang negara pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, penjualan investasi jangka panjang lainnya, dan yang terakhir pencairan dana cadangan. Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain yang pertama pembayaran cicilan pokok utang, yang kedua pembayaran obligasi pemerintah, yang ketiga penyertaan modal pemerintah, yang keempat pemberian pinjaman jangka panjang, dan yang terakhir pembentukan dana cadangan. Yang keempat yaitu aktivitas non-anggaran. Arus kas dari aktivitas non-anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non-anggaran antara lain penerimaan kas pihak ketiga atau bisa disingkat dengan PFK dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat perintah membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan taspen dan askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening, kas umum negara atau daerah. Arus masuk kas dari aktivitas non-anggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk. Sedangkan arus kas keluar dari aktivitas non-anggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar. Materi terakhir yaitu penyajian laporan arus kas. Entitas penyaji laporan arus kas. Laporan arus kas mempunyai ciri khas dalam penyajiannya. Tidak seluruh entitas menyajikan laporan arus kas.
Laporan ini hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Ini diatur dalam paragraf 12 PSAP 03 yang berbunyi sebagai berikut. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Selanjutnya dalam paragraf 13 disebutkan unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara atau daerah atau kuasa bendaharawan umum negara atau daerah. Pemerintah pusat, unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah bendaharawan umum negara. Di pemerintah daerah, unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah bendahara umum daerah atau biasa disebut BUD. Dengan demikian, yang membuat laporan arus kas di pemerintah pusat adalah bendahara umum negara dan di pemerintah daerah adalah bendahara umum daerah. Metode penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas dapat disajikan dalam dua metode. Yang pertama yaitu metode langsung. Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Metode yang kedua yaitu metode tidak langsung. Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional non-kas, penangguhan atau pengakuan penerimaan kas atau pembayaran yang lalu atau yang akan datang, serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi aset non-keuangan dan pembiayaan. Entitas pelaporan pemerintah pusat atau daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang. Yang kedua, lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan. Dan yang ketiga adalah data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh langsung dari catatan akuntansi. Terakhir yaitu hubungan laporan arus kas dan neraca. Paragraf 52 PSAP 03 menyebutkan entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam laporan arus kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di neraca. Artinya, ada hubungan atau kesesuaian antara jumlah-jumlah yang ada dalam laporan arus kas dan neraca.